Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wisnu Wiset dari 10AP2 akan menjelaskan tentang mesin konversi energi. Mesin konversi energi adalah suatu pesawat yang berfungsi untuk mengubah suatu energi menjadi energi lain, sehingga menghasilkan suatu usaha atau kerja yang dimanfaatkan untuk kepentingan manusia. Prinsip kerja mesin ini dengan menggunakan tekanan gas yang dihasilkan dari pembakaran serta udara yang akan menghasilkan sebuah gaya dorong yang bisa membuat batang torak bergerak. Motor bakar adalah suatu mesin atau pesawat kerja yang berperan untuk mengubah energi kimia dari campuran bahan bakar menjadi energi mekanik naik turunnya poros engkol atau piston. Jika ditinjau dari cara memperoleh proses pembakaran bahan bakar, maka motor bakar dapat dibagi menjadi dua golongan, yaitu motor pembakaran dalam dan motor pembakaran luar. Pada motor pembakaran dalam, proses pembakaran bahan bakar terjadi dalam mesin itu sendiri, sehingga panas dari hasil pembakaran langsung diubah menjadi tenaga mekanik. Contoh alat transportasi yang menggunakan prinsip kerja motor pembakaran dalam seperti turbin pada pesawat terbang, mobil, motor, dan truk. Mesin bensin atau Otto adalah tipe mesin pembakaran dalam yang menggunakan nyala busi untuk proses pembakaran, dirancang untuk menggunakan bahan bakar mesin yang sejenis. Motor bakar diesel juga disebut dengan mesin diesel atau mesin pemicu kompresi, adalah motor bakar pembakaran dalam yang menggunakan panas kompresi untuk menciptakan penyalaan bahan bakar yang telah diinjeksikan ke dalam ruang bakar. Motor diesel disebut sebagai motor penyalaan kompresi atau compression ignition engine karena penyalaan bahan bakarnya dipicu oleh suhu kompresi udara dalam ruang bakar menggunakan bahan bakar solar. Mesin ini dikenal dengan nama rotary atau rotary engine, yaitu jenis mesin yang terdiri atas rotor berbentuk segitiga sama sisi yang berputar dalam stator. Jika dibandingkan dengan motor torak, getaran motor wengkel lebih halus, karena tidak banyak komponen yang bergerak, selain itu memiliki ukuran yang kecil dan ringan. Pada ukuran yang sama besar, mesin wengkel mampu menghasilkan tenaga gerak 2 kali lebih besar daripada mesin torak konvensional. Secara umum, komponen utama dari mesin ini adalah rotor segitiga sama sisi dengan ruang pembakaran yang berbentuk epitrokoida. Rotor bergerak sedemikian rupa dengan ujung yang senantiasa menyentuh dinding ruang pembakaran yang terbagi atas 3 bidang komponen. Dalam 3 komponen tersebut terjadi 3 proses utama operasi sebuah mesin, yaitu pembakaran bahan bakar, pemampatan bahan bakar, dan pembuangan bahan bakar. Pada motor pembakaran luar, yaitu proses pembakaran membutuhkan mesin tersendiri dan pembakarannya pun terjadi di luar mesin itu. Hasil dari panas pembakaran bahan bakar tidak langsung diubah menjadi tenaga gerak, tetapi melalui media penghantar terlebih dahulu, baru kemudian diubah menjadi tenaga mekanik, misalnya pada turbin uap dan kettle uap. Turbin gas adalah suatu alat yang memanfaatkan gas sebagai fluida untuk memutar turbin melalui proses pembakaran internal. Di dalam turbin gas, energi kinetik dikonversikan menjadi energi mekanik dengan tekanan udara yang memutar roda turbin sehingga menghasilkan daya. Sistem turbin gas yang paling sederhana terdiri dari 3 komponen, yaitu ruang bakar, kompresor, dan turbin gas. Motor listrik adalah perangkat elektromagnetik yang berubah energi listrik menjadi energi mekanik. Secara umum, energi mekanik ini digunakan untuk memutar impeller pompa, fan atau blower, menggerakkan kompresor, mengangkat bahan, dan lain sebagainya.
Selain itu, penggunaan alat ini banyak juga di dunia industri dan digunakan juga pada peralatan listrik rumah tangga seperti mobil listrik, sepeda motor listrik, pompa air, mixer, dan sebagainya. Kompresor merupakan alat pemampat atau pengkompresi udara. Dengan istilah lain, kompresor adalah penghasil udara mampat. Karena proses pemampatan, udara mempunyai tekanan yang lebih tinggi dibandingkan dengan tekanan udara lingkungan. Mesin refrigerasi atau yang biasa disebut dengan air conditioning (AC) secara umum digunakan untuk penstabilitas udara suatu ruangan, rumah, atau industri. Sehingga setiap orang yang berada pada ruangan tersebut akan merasa betah dan nyaman. Alat ini bisa disebut dengan air conditioning. Fuel cell pada dasarnya mirip dengan baterai, yaitu sumber daya yang menghasilkan arus listrik dengan memenuhi reaksi kimia. Perbedaannya terletak pada sumber energi yang didapat. Jika baterai membutuhkan pengisian daya dan memanfaatkan reaksi kimia untuk mendapatkan arus listrik, sedangkan fuel cell tidak membutuhkan pengisian daya, namun diganti dengan pengisian bahan bakar. Proses pembakaran fuel cell ini dengan memanfaatkan bahan bakar yang kemudian direaksikan secara elektrolis untuk menghasilkan elektron dan mengalihkan arus listrik. Salah satu bahan bakar yang umum digunakan untuk fuel cell bahan bakar jenis hidrogen. Solar cell adalah suatu jenis alat yang dapat mengubah energi panas matahari menjadi energi listrik. Dari proses konversinya, energi listrik ini dimanfaatkan menjadi berbagai macam energi lainnya, seperti contohnya energi gerak. Secara sederhana, solar cell terdiri dari penggabungan bahan semikonduktor tipe P dan N. P main N junction semikonduktor, yang jika tertimpa sinar matahari maka akan menciptakan aliran elektron. Dari aliran elektron inilah yang kemudian disebut sebagai aliran arus listrik. Sekian video dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.